Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hani Rahmawati SEMSA selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan manajemen. Perkenalkan, nama saya Erika Afriyanti dengan akhiran NIM 16 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan judul Laporan Mini Audit Manajemen pada Donat Menu Dapur Mama Alfat. Objek yang saya pilih yaitu usaha UMKM pada Donat Menu Dapur Mama Alfat. Pemilik dari usaha ini yaitu Ibu Retno Widyastuti yang berlokasi di Sono Tengah, Kebun Agung, Malang, Jawa Timur. Usaha ini berdiri sejak tahun 2021. Untuk seluruh kegiatan usahanya masih dikelola langsung oleh Ibu Retno Widyastuti bersama suaminya. Untuk produk yang dijual yaitu yang terutama ada donat, terus juga ada brownies, ada bolen pisang, dan juga lain-lain sebagainya. Selanjutnya, masalah yang ditemukan yang pertama pada fungsi sumber daya manusia atau SDM. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, usaha donat menu milik Ibu Retno Widyastuti ini masih dikelola langsung oleh pemilik dan juga suaminya. Jadi semua kegiatan mulai dari membeli bahan baku, memproduksi donat, mengemas produk, hingga menjual dan memasarkannya pun masih dilakukan oleh pemilik dan suaminya. Kondisi ini memang bisa dikatakan dapat menghemat biaya tenaga kerja, tetapi juga menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi untuk pemilik dan juga suaminya, karena cuma dilakukan oleh pemilik dan suaminya saja. Selain itu, ketika jumlah pesanan meningkat, kapasitas produksi menjadi terbatas, sehingga berpotensi menghambat perkembangan usaha yang didirikan oleh Ibu Retno Widyastuti. Selanjutnya, pada fungsi keuangan, ditemukan bahwa pemilik usaha masih belum melakukan pencatatan antara pemasukan dan juga pengeluaran. Selain itu, uang hasil usahanya masih sering digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga terjadilah pencampuran antara keuangan usaha dan juga keuangan pribadinya. Akibatnya, pemilik usaha kesulitan untuk mengetahui apakah usaha ini mengalami kerugian maupun keuntungan. Dan juga sulit untuk melakukan evaluasi dan juga perencanaan berdasarkan data yang akurat. Selanjutnya, alasan memilih objek audit. Alasan saya memilih usaha donat menu Dapur Mama Alfat ini, yang pertama yaitu karena pemilik usaha ini adalah orang terdekat saya, sehingga proses pengumpulan data dapat saya lakukan dengan lebih mudah. Hal ini juga membantu saya dalam memperoleh informasi yang lebih lengkap melalui wawancara, observasi, maupun akses terhadap data usaha. Yang kedua, usaha ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan mata kuliah saya, yaitu di materi audit manajemen, khususnya pada fungsi sumber daya manusia dan juga fungsi keuangan. Kedua fungsi ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan dan juga perkembangan usaha. Selanjutnya, analisis audit fungsi sumber daya manusia atau SDM. Identifikasi masalah. Pada fungsi sumber daya manusia ini ditemukan bahwa usaha donat menu Dapur Mama Alfat ini masih belum memiliki karyawan tetap. Jadi seluruh kegiatan usahanya mulai dari pembelian bahan baku, memproduksi, pengemasan, pemasaran, dan juga penjualannya masih dilakukan oleh pemilik usaha dan juga suaminya. Kondisi ini menyebabkan beban kerja cukup tinggi dan kapasitas produksi menjadi terbatas ketika ada permintaan yang meningkat. Untuk penyebab masalahnya, yang pertama, karena keterbatasan kemampuan usaha dalam menyediakan biaya tambahan untuk merekrut tenaga kerja atau karyawan. Selain itu, juga pemilik usaha masih merasa bahwa seluruh aktivitas masih bisa dikerjakan oleh pemilik dan juga suaminya saja. Sehingga kebutuhan tambahan tenaga kerja masih dianggap belum sebagai prioritas. Berikutnya, dampak masalah yang mungkin terjadi, yang pertama yaitu kapasitas produksi terbatas. Karena seluruh proses produksi hanya dilakukan oleh dua orang saja, pemilik dan juga suaminya. Dampak yang kedua yaitu resiko keterlambatan menyediakan pesanan. Mungkin saat jumlah pesanan sedang tinggi, keterbatasan tenaga kerja juga dapat menyebabkan proses produksinya lebih lama daripada biasanya. Yang ketiga yaitu penurunan kualitas produk dan pelayanan. Beban kerja yang tinggi juga dapat menimbulkan kelelahan fisik maupun mental dari pemilik usaha. Selanjutnya, untuk pengembangan usaha juga bisa lebih lambat, karena pemilik lebih banyak fokus pada kegiatan operasional sehari-hari
sehingga waktu untuk merencanakan strategi bisnis, melakukan inovasi, atau memperluas usaha menjadi terbatas, sehingga perkembangan usahanya berjalan lebih lambat. Berikutnya, analisis audit fungsi keuangan. Identifikasi masalahnya yang pertama ditemukan bahwa pemilik belum melakukan pencatatan antara pemasukan dan juga pengeluaran secara rutin, sehingga transaksi usaha tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, pemilik usaha juga masih menggunakan uang usahanya digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga terjadi pencampuran antara keuangan usaha dan juga keuangan pribadinya. Sehingga pemilik usaha sulit untuk mengetahui kondisi keuangan dan laba atau rugi usaha secara akurat. Permasalahan ini terjadi karena perhatian pemilik lebih terfokus pada kegiatan produksi dan juga penjualannya. Selain itu, pemilik juga belum memiliki kebiasaan serta pemahaman yang cukup mendalam mengenai pentingnya pencatatan keuangan sebagai alat pengendalian usaha, sehingga administrasi keuangan sering terabaikan. Berikutnya, dampak masalah yang terjadi. Yang pertama, sulit mengetahui laba atau rugi usaha. Karena pencatatan keuangan belum dilakukan secara baik, pemilik usaha tidak dapat mengetahui secara pasti berapa keuntungan maupun kerugian yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, modal usaha berisiko berkurang karena digunakan untuk kebutuhan pribadi. Selanjutnya, perencanaan usaha yang kurang optimal. Tanpa data keuangan yang jelas dan akurat, pemilik usaha juga kesulitan untuk membuat perencanaan usaha, seperti menentukan target penjualan, menghitung kebutuhan modal, dan juga hingga mengambil keputusan bisnis lainnya. Dampak masalah berikutnya yaitu mungkin perencanaan usaha yang kurang optimal. Tanpa data keuangan yang jelas dan akurat, pemilik usaha juga akan kesulitan dalam membuat perencanaan usaha, seperti menentukan target penjualan, menghitung kebutuhan modal, hingga mengambil keputusan bisnis lainnya. Dampak masalah berikutnya yaitu risiko masalah keuangan meningkat dalam jangka panjang. Jika sistem pengelolaan keuangan tidak segera diperbaiki, usaha donat ini juga berpotensi mengalami kesulitan keuangan di masa depan, seperti kekurangan modal, arus kas yang kurang stabil, sehingga menurunnya kemampuan usaha untuk berkembang. Selanjutnya, analisis 3E pada audit fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, pada ekonomi. Dari sisi ekonomi, usaha ini mampu menghemat biaya karena belum merekrut karyawan. Jadi pemilik tidak perlu untuk mengeluarkan biaya untuk gaji, untuk tunjangan, maupun pelatihan tenaga kerja. Namun, kondisi ini juga memiliki kelemahan karena misal ada permintaan meningkat. Keterbatasan tenaga kerja juga dapat menyebabkan usaha tidak mampu memenuhi seluruh pesanan yang ada, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar bisa menjadi berkurang. Analisis yang kedua yaitu efisiensi. Dari sisi efisiensi, pemilik dan suaminya harus mengerjakan seluruh aktivitas usaha, mulai dari produksi, pengemasan, pemasaran, pencatatan keuangan, dan juga pelayanan pelanggan. Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh pemilik dan suaminya menyebabkan penggunaan waktu dan tenaga kurang optimal. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan kelelahan kerja dan dapat mengganggu operasional apabila salah satu pihak tidak dapat bekerja. Analisis yang ketiga yaitu efektivitas atau effectiveness. Dari sisi efektivitas, tujuan usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pemasaran belum dapat tercapai secara maksimal. Karena keterbatasan sumber daya manusia membuat usaha sulit menerima pesanan dalam jumlah besar. Selain itu, sebagian besar waktu pemilik usaha tersita untuk aktivitas operasional harian, sehingga kesempatan untuk melakukan pengembangan usaha seperti promosi dan inovasi produk menjadi terbatas. Analisis 3E berikutnya yaitu pada audit fungsi keuangan. Yang pertama, dari aspek ekonomi, usaha ini tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperkerjakan tenaga administrasi atau menggunakan sistem pencatatan keuangan khusus. Hal ini dapat menghemat pengeluaran usaha. Namun, juga terdapat risiko karena dana usaha digunakan untuk kebutuhan pribadi. Hal ini dapat mengurangi modal kerja yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Selanjutnya, dari aspek efisiensi, tidak adanya pencatatan keuangan menyebabkan kesulitan pemilik dalam menyatukan arus kas usaha. Jadi, seluruh transaksi hanya diingat oleh pemilik sehingga proses pengawasan menjadi kurang efisien dan juga berpotensi menimbulkan kesalahan. Selain itu, pemilik juga mengalami kesulitan dalam memperluas perkembangan
usaha karena tidak memiliki data yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran dari waktu ke waktu. Selanjutnya, dari aspek efektivitas atau effectiveness, yang pertama, informasi keuangan belum tersedia secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena pemilik usaha donat ini masih belum melakukan pencatatan untuk pemasukan dan juga pengeluaran secara rutin. Yang kedua, pemilik juga tidak dapat mengetahui keuntungan dan biaya usaha secara pasti. Selanjutnya, keputusan pengembangan usaha kurang didasarkan pada data keuangan yang ada. Berikutnya yaitu temuan audit. Temuan audit utamanya yaitu ada 3. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia karena belum memiliki karyawan tetap. Berdasarkan hasil wawancara, usaha donat menu dapur Mama Alfat ini belum memiliki karyawan tetap. Jadi seluruh proses kegiatannya masih dilakukan oleh Ibu Retno Widyastuti ini dan juga suaminya saja. Mungkin kondisi ini memang dapat menghemat biaya tenaga kerja, tetapi juga menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi dan membatasi kapasitas produksi ketika permintaan pelanggan meningkat. Yang kedua, tidak adanya pencatatan keuangan yang rutin dan sistematis. Jadi, pemilik usaha belum terbiasa mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran usahanya setiap hari. Akibatnya, transaksi keuangan tidak terdokumentasi atau tidak tercatat dengan baik, sehingga pemilik mengalami kesulitan dalam mencatat arus kas masuk dan juga keluar. Temuan yang ketiga yaitu pencampuran keuangan usaha dengan keuangan pribadinya. Dana hasil penjualan sering digunakan oleh pemilik usahanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya maupun kebutuhan pribadinya. Kondisi ini menyebabkan pemilik sulit mengetahui jumlah modal dan keuntungan usaha yang sebenarnya, serta berpotensi mengurangi modal kerja yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional dan pengembangan usahanya. Selanjutnya, rekomendasi auditor. Saya merekomendasikan untuk fungsi sumber daya manusia atau SDM ada 4, yaitu yang pertama, membagi tugas secara jelas antara pemilik dan suaminya, agar setiap pekerjaan memiliki penanggung jawabnya. Dengan demikian, proses produksi, penjualan, pengelolaan usaha dapat berjalan lebih teratur serta mengurangi risiko pekerjaan yang terlewat. Rekomendasi yang kedua, memanfaatkan tenaga kerja paruh waktu saat ada pesanan meningkat. Jadi ketika ada jumlah pesanan yang tinggi, pemilik dapat menggunakan tenaga kerja paruh waktu atau harian. Cara ini mungkin lebih fleksibel dan membantu pemilik untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa harus langsung menambah karyawan tetap. Rekomendasi auditor berikutnya untuk keuangan. Yang pertama, penerapan pencatatan keuangan sederhana dengan buku kas harian. Mungkin dengan nantinya pemilik mencatat pemasukan dan pengeluaran, dapat mengetahui kondisi keuangan usaha secara lebih akurat dan juga memudahkan dalam menghitung laba atau rugi yang didapatkan. Berikutnya, memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Jadi, keuangan usaha harus dipisahkan dari keuangan rumah tangga, agar modal usaha tidak digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Dengan demikian, kondisi keuangan usahanya dapat terkendali dengan lebih baik. Selanjutnya, rekomendasi yang terakhir yaitu menggunakan aplikasi pencatatan keuangan UMKM. Selain menggunakan buku kas harian, pemilik juga dapat memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut dapat membantu proses pencatatan menjadi lebih cepat, praktis, dan memudahkan pemantauan keuangan usaha secara berkala. Jadi, untuk kesimpulannya, dari hasil audit menunjukkan bahwa kendala utama pada usaha donat menul dapur Mama Alfat ini berada pada aspek sumber daya manusia dan juga keuangannya. Keterbatasan tenaga kerja membuat beban kerja pemilik cukup tinggi sehingga menghambat pengembangan usahanya. Selain itu, dalam pencatatan keuangan yang belum dilakukan secara rutin, serta pencampuran keuangan antara keuangan usaha dan juga keuangan pribadinya, menyulitkan pemilik dalam mengelola kondisi keuangan secara akurat. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek sumber daya manusia dan juga keuangan diperlukan agar usaha lebih ekonomis, efisien, dan juga efektif, serta mampu berkembang di masa depan dengan lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai laporan mini audit manajemen ini. Semoga hasil audit dan rekomendasi yang saya paparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan juga isi dari materi yang saya paparkan. Atas perhatian dari Ibu Heni Rahmawati, SDMSA, dan juga untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.